Setelah dokter spesialis saraf, perawat, maupun fisioterapi, apalagi ya? Oh iya, tenaga gizi juga melakukan perawatan pada pasien stroke. Salah satu nutrition di RSUD Kabupaten Buleleng adalah Ibu Widya, yang nantinya akan berbagi tips tentang pemberian makan bagi penderita stroke. Jangan kemana-mana, yuk simak SOS, Stroke on Spotlight. Umumnya, pasien stroke akan mengalami kesulitan menelan atau yang disebut dengan disfagia. Kesulitan menelan ini dapat mengakibatkan menurunnya asupan gizi dan juga dehidrasi. Kesulitan menelan ditandai dengan pasien yang tersedak atau batuk saat mengonsumsi makanan atau minuman, sehingga dapat memperburuk kondisi pasien dan juga meningkatkan kejadian risiko infeksi. Ada dua jalur pemberian makanan yang dapat dilakukan di rumah pada pasien stroke. Cara yang pertama yakni melalui mulut atau peroral jika pasien tidak mengalami kesulitan menelan. Lalu cara yang kedua dapat menggunakan selang nasogastrik jika pasien mengalami kesulitan menelan. Pemberian makanan melalui selang ini dapat berupa makanan rumah yang sudah di blender dan disaring, dapat juga berupa pemberian susu formula atau makanan cair. Pemberian makanan melalui selang ini dapat berupa makanan rumahan yang di blender dan disaring seperti ini, dan juga dapat menggunakan susu formula atau makanan cair seperti ini. Meskipun bentuk makanan pada pasien stroke berbeda dengan bentuk makanan pada orang normalnya, namun penting bagi penderita stroke untuk tetap mendapatkan asupan gizi seimbang. Asupan gizi seimbang itu dapat diperoleh dari karbohidrat seperti nasi, mie, dan juga roti. Lalu ada protein hewani dan protein nabati yang terkandung dalam daging, ikan, tahu, dan juga tempe. Lalu yang selanjutnya ada minyak dan juga lemak, disertai dengan asupan serat dan juga vitamin dan mineral, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan yang terakhir tentu saja untuk tetap menjaga asupan air yang cukup. Jumlah makanan dan daya terima setiap pasien itu tentu saja berbeda. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, ada atau tidaknya penyakit penyerta penyakit stroke seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung, serta fungsi organ dari pasien itu sendiri. Dengan menjaga pola makan yang sehat bagi penderita stroke, diharapkan dapat menurunkan 3 faktor risiko penyebab penyakit stroke itu sendiri, yakni yang pertama, berat badan yang berlebih, yang kedua, tingginya kadar kolesterol, dan yang ketiga adalah tekanan darah yang tinggi. Berikut ini beberapa makanan yang dianjurkan bagi penderita stroke. Yang pertama ada buah dan sayur. Seperti yang kita ketahui, buah dan sayur mengandung antioksidan yang tinggi, terutama sayuran yang berwarna hijau. Antioksidan ini bermanfaat bagi tubuh sebagai anti radang, sehingga meminimalisir kerusakan pembuluh darah. Yang kedua ada ikan. Seperti yang kita ketahui, ikan mengandung protein yang tinggi, sehingga mengonsumsi ikan dapat menurunkan risiko penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Mengonsumsi ikan dapat menjaga kadar tekanan darah dan juga kadar kolesterol, sehingga dapat meminimalisir gejala stroke kambuh kembali. Yang ketiga ada biji-bijian. Biji-bijian mengandung serat yang tinggi seperti magnesium, zat besi, dan juga vitamin B, di mana kandungan-kandungan baik tersebut dapat menjaga kesehatan jantung dan dapat meminimalisir resiko kambuhnya penyakit stroke itu sendiri. Yang keempat, ada produk olahan susu rendah lemak. Produk olahan susu rendah lemak ini dapat menjadi pilihan bagi pasien stroke yang mengalami kesulitan menelan. Pasien stroke diperbolehkan untuk mengonsumsi produk olahan susu seperti keju, yogurt, susu itu sendiri asalkan mengandung lemak yang rendah, sehingga dapat meminimalisir kerja jantung. Nah, itu dia tadi tips pemberian makanan bagi pasien stroke yang ada di rumah. Dengan diberikannya asupan gizi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu pasien, diharapkan dapat tersedianya bahan baku untuk pembentukan sel, terbentuknya energi untuk fisioterapi, meminimalisir kejadian infeksi, dan juga memperpendek lama rawat pasien di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan harapan hidup pasien stroke. Sekian SOS kali ini, tunggu tips-tips penyakit stroke yang akan ada dalam video kami berikutnya. Terima kasih, salam sehat.